Kita harus kompromi di antara orang-orang yang tiga ini, yang sekarang menonjol secara survei ini, siapa yang punya mindset industrialis? Dan Bang Hasbi melihatnya? Kita milih pemimpin itu bukan berdasarkan selera, tapi berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan. Ada dulu tuh pendukung Jokowi, ada pendukung Prabowo. Ada pembenci Jokowi, mereka dulu dukung Prabowo. Ada pembenci Prabowo, mereka dulu dukung Jokowi. Saya nggak ada pikiran sama sekali buat ketemu Prabowo. Tapi Januari 2023, begitu saya lihat hasil survei bulan Januari, saya udah bilang sama anak kantor, ini ya, kita akan gerak dukung ini ya. Halo kawan muda, jumpa lagi kita di Ngobsdul. Tamu kita kali ini adalah seorang pendiri Cyrus Network, lembaga survei pada tahun 2010. Dan sekarang aktif di podcast Microphone. Beliau adalah Hasan Nasbi. Apa kabar Bang? Kabar baik. Kabar baik. Ini belakangan kayaknya intensitas bolak-baliknya gimana Bang? Bolak-balik Semua persiapan menjelang menjelang deklarasi ya, terutama gitu ya, dan pendaftaran. Kalau yang masih diskusi kayaknya tinggal Prabowo ya, tentang koalisi Prabowo kan. Gitu. Yang lain udah jadi. Yang lain udah jadi. Yang lain udah daftar hari ini. Nah itu dia. Sudah daftar pagi ini jam 8, sama nanti jam 11 sudah ada yang daftar ya. Jadi tinggal menunggu satu lagi kan, diskusi di koalisi Indonesia Maju ini. Diskusinya pasti diskusi tunggal aja itu. Siapa diskusi yang tunggal. Iya, siapa yang akan jadi calon wakil presiden kan gitu. Dari beberapa pilihan ya, siapa yang akan jadi calon wakil presiden. Jadi sebenarnya gampang-gampang susah. Diskusinya satu topik, tapi pilihannya ada beberapa kan. Dan kepentingan masing-masing partai kan juga ada. Ya, ada punya. Terutama itu ya, mungkin yang harus dijaga harmoninya itu. Seni mengakomodir, seni menenangkan orang yang kepentingannya tidak terpenuhi, dikompensasi dengan yang lain. Ya, itu seninya di sini lah. Beberapa hari ini tuh ini seni negosiasi dan seni berbagi. Seni berbagi. Iya, kan power. Nggak ngambil sendiri, nggak ada yang mendominasi di situ. Ya, kira-kira gitu pasti maksudnya. Tentu pasti ada dong. Yang harus jadi leader tentu ada dong. Pasti. Nggak boleh kita berombongan nggak ada leader, itu nggak bisa. Ya. Harus ada leader yang mengorkestrasi semua itu harus ada. Tapi bahwa misalnya kalau misalnya ada kekuatan politik yang misalnya dominan, ya bergabung dalam koalisi ini, misal dia nggak punya representasi sebagai simbol, capres cawapres itu kan simbol. Yeah. Dia nggak punya representasi, tentu mungkin dia berhak dapat power sharing yang lain yang jauh lebih besar dibandingkan yang lain misalnya. Bukan jauh lebih besar, yang lebih besar dibandingkan yang lain, atau posisi yang lebih strategis dibandingkan yang lain. Selain posisi simbolik tadi. Karena kan sudah diambil nih. Masalahnya kan kursinya cuma 2 nih. Capres cawapres gitu, posisi simbolik. Sementara koalisinya banyak. Ya. Nambah lagi kayaknya. Bisa juga nambah nih. Ada yang kecewa kayak kemarin ya? Enggak, hari ini kan mau daftar. Hari ini kan mau daftar. Iya. Nah, terus pertanyaan berikutnya, jika Gibran jadi cawapres 08, Pak Prabowo, gimana? Ya, sebenarnya tidak hanya Gibran ya. Ya. Jadi semua orang punya plus minus masing-masing. Nah, pasti. Tergantung nanti dari semua penilaian plus minus ini ketika sudah ditaruh di atas meja, kita mau ngambil yang mana. Nggak ada memilih calon wakil tuh yang tanpa risiko sama sekali, pasti tidak ada. Jadi semua aspek dipertimbangkan. Iya, banyak pasti nggak ada. Misalnya pasti ada aspek yang dinilai adalah soal elektabilitas, pasti itu. Ya kan? Elektabilitas ya. Kemudian apakah misalnya perspektif soal soal keterwakilan, misalnya keterwakilan wilayah. Misalnya begini, Prabowo kan hari ini berdasarkan data mungkin bisa dianggap menguasai Sumatera, Jawa Barat. Menguasai Sumatera, Jawa Barat. okay. Tapi masih lemah di Jawa Tengah, Jawa Timur. Mungkin saja di antara 2 yang lemah ini dicari representasinya. Keterwakilan. Siapa yang bisa, apakah kita cari representasi Jawa Tengah? Bisa fight nggak dengan Ganjar? Atau kita cari representasi Jawa Timur? Bisa fight nggak di sana?
Karena misalnya kalau 3-4 kantong suara ini, Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kalau menang 3 kan kira-kira peluang menangnya besar sebenarnya. Lebih besar. Iya. Jadi bisa saja ada aspek representasi wilayah. Dari Jawa Tengah, Jawa Timur yang paling mungkin yang mana, misalnya gitu. Ya kan? Oh, kayaknya Jawa Timur gitu. Oh, ya sudah, kita cari siapa yang bisa merepresentasikan Jawa Timur. Jawa Timur. Tapi orang yang merepresentasikan Jawa Timur ini juga misalnya dapat, oh iya, tapi bukan berarti dia nggak punya masalah. Mungkin juga dia punya masalah. Iya, iya. Apa kira-kira kelemahan dia yang bisa diungkit orang bermasalah buat kita nanti ada backfire-nya apa enggak? Itu kan juga dipikirkan. Nah, kemudian misalnya kalau Pak Prabowo kayaknya nggak memikirkan representasi nasionalis Islam kayaknya enggak, ya. Tapi bisa juga mikirnya gini, Pak Prabowo itu sekarang sangat percaya kalau dia menang, kalau dia hanya bisa menang kalau dia bersama-sama Pak Jokowi. Gitu ya. Nah, jadi sekarang Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu sudah bisa dibilang menyatu lah. Dengan kondisi yang paling terakhir terkini, semua orang harusnya bisa melihat dengan jelas. Ya, bahkan dari pihak misalnya pendukung-pendukung Ganjar pun serangannya terhadap Pak Jokowi sudah mulai terbuka, nih, udah terbuka gitu. Jadi lah ya. bukan serangan ke Pak Prabowo lagi, serangan ke Pak Jokowi, serangan ke keluarga Pak Jokowi itu sudah sangat terbuka. Jadi buat saya bahwa fakta bahwa Pak Jokowi bersama Prabowo itu udah makin sulit untuk dibantah, ya kan? Iya. Nah, kalau Pak Prabowo percaya bahwa dia harus bersama-sama Pak Jokowi, tentu dalam konteks ini, ya, pasangan Pak Prabowo itu harus menggambarkan representasi Pak Jokowi. Ya, ada di. Nah, representasi Pak Jokowi, nah di sini Gibran jadi relevan. Ya. Karena Gibran ya salah satu representasi Pak Jokowi, walaupun bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya. Bukan Jadi satu-satunya, jika Gibran tidak jadi cawapres Prabowo, ya representasi Pak Jokowi ya bisa lain. Misalnya saya bercanda aja sama orang, tapi misalnya bercanda ini jangan dianggap remeh juga. Ada Ibu Iriana. Oh gitu. Lah kan representasi Pak Jokowi juga. Dan nggak perlu kita heboh soal gugatan judicial review di MK misalnya gitu. Nggak perlu ada soal umur, kita nggak pusing. Kalau soal kualifikasi, Ibu Iriana 10 tahun Ibu negara. Masuk. Ya kan dia mendampingi presiden dalam pengambilan keputusan, dalam masa-masa sulit, dalam apa segala macam. Dia tahu masalah-masalahnya. Teman ngobrol ketika. Teman ngobrol. Jangan abaikan pengalaman orang 10 tahun jadi ibu negara, 10 tahun jadi ibu wali kota, 2 tahun jadi ibu gubernur. Menurut saya pengalaman, pemahaman dia soal konteks itu juga nggak bisa dianggap remeh. Walaupun misalnya orang nggak mau nyebut nama ini. Tapi representasi Pak Jokowi tidak hanya, makanya saya bilang bukan satu-satunya Gibran representasi Pak Jokowi. Jadi kawan muda kira-kira kayak begitu tuh ceritanya. Jadi nggak bisa hitam putih aja kali ya. Bisa Erick Thohir. Bisa Erick Thohir. Nah kalau Erick Thohir itu lebih nunjukin dukungan Pak Jokowi. Jokowi juga kira-kira. Jadi misalnya gini lah, kalau saya kasih skor bercandanya begini. Kalau Ibu Iriana itu 110% representasi Pak Jokowi. Iya kan? Kalau misalnya Gibran misalnya 100% itu representasi Jokowi. Pak Jokowi. Tapi Erick Thohir mungkin 90% itu representasi Pak Jokowi. Karena menteri favoritnya Pak Jokowi. Menteri favorit. Kalau di kalangan terbatas tuh bercandanya Gibran itu anak kandung, Erick Thohir anak sulung. Menarik ya itu dia. Jadi ya itu kan kedekatan personal yang orang nggak bisa bantah juga yang kayak gitu. Selain Erick Thohir siapa lagi kira-kira representasinya menurut saya, Pak Jokowi ya? Kalau melihat yang sekarang representasinya Pak Jokowi ya, yang jelas-jelas ya, maksudnya orang nggak usah debat lah bahwa ini representasi Pak Jokowi itu. Atau Ganjar, tapi kan Ganjar udah nggak mungkin. Udah nggak mungkin. Udah lain ya. Sudah lain ya. Jadi gitu. Kalau saya melihat yang begitu aja. Jadi kalau memikirkan representasi Pak Jokowi ya mungkin 3 orang itu. Ibu Iriana. Nah, tapi di masyarakat Gibran, bagaimana tuh, sama Bang? Masyarakat bisa baca juga nggak? Apa? Erick Thohir itu representasinya Jokowi. Bisa, menurut saya bisa. Karena misalnya begini, ketika misalnya dibuatkan survei gitu ya, pasti ya paling tinggi ya Gibran lah. Siapa yang paling tinggi jadi representasi Pak Jokowi pasti Gibran. Tapi di bawah itu ada Erick Thohir. Kedekatannya terlalu terlihat lah.
kemana-mana sering bareng. Sekarang di RRC juga Iya. diajak. Di situ ya. Mau pergi ke IKN diajak, pergi kemana-mana diajak. Nggak ada urusannya dengan BUMN gitu, misalnya diajak juga Iya, gitu. dibawa. Orang bisa melihat itu. Atau misalnya, mungkin nggak dalam konteks capres ya, kalau Pak Pratik yang maju juga orang kan ngelihat itu representasi Pak Jokowi. Gitu. Kalau yang ngomong itu Pak Pratik, orang kan ngelihat itu representasi Pak Jokowi. Tapi kan Pak Pratik dalam konteks ini kan Iya. nggak jadi calon. Gitu. Oke. Kalau masyarakat melihatnya, menurut saya bisa melihat itu kok. Oke. Bisa melihat itu kok. Tapi kan masing-masing punya kelemahan. Heeh. Iya kan, misal kalau Pak Erik maju banyak yang resisten elit, di publik penerimanya bagus, tapi elit yang resisten banyak. Ini kan juga nggak bisa diabaikan. Termasuk di partai koalisi. anak muda juga ya. Apa? Erick Thohir ini. Kekuatannya justru di anak muda. Iya kan. Kekuatannya justru di anak muda. Gibran sama nih dengan Erik, kekuatannya di kalangan muda. Muda nih. juga. Nah, tapi kan itu tadi soal apa? Soal elit politik mungkin ada yang resisten. Partai politik mungkin yang nggak mau terima, ya kan? Jadi kan gimana cara bujuknya? Bisa diselesaikan nggak? Kalau Gibran juga bukan berarti tanpa masalah. Justru ini yang harus lebih siap nih. Karena ketika Gibran yang maju jadi calon wakil presiden, serangan tuh nggak cuma ke calon presiden loh. Serangan tuh bisa ke Pak Jokowi, bisa ke Ibu Iriana, bisa ke Gibran, bisa ke Kaisang. Satu keluarga ini diserang Sekali nih. tembak bisa bencar. Walaupun yang jadi calon cuma satu orang nih, tapi satu keluarga bisa diserang dengan macam-macam. Dan selama ini kan, kalau orang-orang yang sudah senior misalnya, itu kan kalau ada kontroversi, kayaknya kontroversinya udah kebuka semua. Gitu. Kayak Pak Prabowo kan bukannya berarti gak ada masalah. Tapi kalau orang mau nyerang Pak Prabowo apa sih, kan gorengan-gorengan digoreng ulang aja nih. Gorengan ulang. Iya, semua orang udah kebuka. Beda dengan Gibran berarti ya? Gibran belum ada yang kebuka. Kita bisa kaget-kaget soal itu nanti. Iya. Kalau ada masalah. Gitu. Nah, eskalasi kontroversi ini bisa naik menurut saya. Kenapa? Gibran orang baru. Belum pernah dikulitin. Ya, belum pernah. Bisa dikulitin. Kan kita bisa, kalau kita nggak taruh di atas meja, kita bisa kagetkan, oh ternyata ada ini gitu. Sama berikutnya, Gibrannya siap nggak? Gibrannya dengan sendiri. eskalasi kontroversi yang makin lama makin naik. Kan nggak mungkin berhenti misalnya gini. Udah soal MK ini akan seminggu aja nih. Soal MK-nya mungkin seminggu. Tapi ketika jadi calon kan kontroversinya akan naik terus. Berkepanjangan. Akan panjang. Nah, tapi kalau siap nggak apa-apa. Jadi maksud saya tidak ingin juga menghapus itu nggak usah maju. Enggak. Buat saya ini pilihan-pilihan kan. Nah, pilihan-pilihan ini harus taruh di atas meja. Semuanya. Lihat dulu semuanya. Plus minusnya semua ditaruh nih. Akhirnya di antara sekian banyak plus minus yang sudah ditaruh di atas meja, kita mau ambil yang mana? Yang paling mungkin untuk bisa diterima oleh semua pihak yang mana? Karena ini kan nggak cuma bicara 1-2 pihak, ini kan bicara banyak pihak. Jadi selama itu ready, kontroversi buat saya bukan ancaman. Kontroversi bukan ancaman. Karena itu konsekuensi aja. Oke. Nanti saya yang maju nih harus menghadapi itu juga. Nggak mau lah ya. Mau nggak mau. Walaupun isunya beda-beda ya, tapi kan maju juga. Mas Yadi yang maju, misalnya akan menghadapi itu juga. Harus siap juga. Harus siap juga. Gitu. Tiba-tiba akan ketemu nih. Iya, kita keluar rumah ada yang nonton, cara dia keluar rumah, di rumah dia berpakaiannya nggak beres, sarungan doang, singlet doang. Iya, apa aja dikulitin orang. Akan dikulitin semuanya. Anaknya cuman disuruh anaknya sekolahnya jauh tapi disuruh jalan kaki sama dia, nggak diantar sama orang tua. Gimana soal keamanan? Apa aja nih. Oke. Dikomentarin sama orang. Kita harus siap dengan kayak gitu karena calon figur publik pejabat publik apalagi dia harus siap. Harus siap. Makanya dalam konteks ini menurut saya Gibran pasti akan naik eskalasinya, tapi selama dia siap ya oke. Nggak oke. Jadi begitu kawan muda ya, nggak sesederhana mungkin yang kawan muda pikirin, ternyata banyak hal yang harus timbang sana, tapi timbang sini, lihat sana, lihat sini. Pemimpin kayak gitu. Itu proses normal, harusnya itu begitu. Kita untuk menentukan pasangan aja serumit itu. Karena seserius ini karena ingin menang kan? Iya dong. Karena maju ingin menang kan? Oke. Dan saya mau bikin gambarnya gini, untuk memutuskan calon aja itu kan nggak sederhana. Banyak yang harus dipertimbangkan, banyak yang harus diakomodir segala macam. Ini baru buat mutusin pasangan. Dalam bernegara nanti jauh lebih rumit lagi nih. Proses berarti ya. Prosesnya segala macam. Jadi ini ujian juga kan. Iya. Fase-fasenya. Fase-fase dulu. Nah, menurut saya ini bisa dilewati. Cuman kadang-kadang kita kan nggak sabar
kapan nih gitu. Ya tunggu aja prosesnya. Selama itu nggak melewati deadline kan. Seperti 08 bilang kemarin, ojo ke susu, ojo gerasa gerusu ya, gerusa gerusu. Menurut saya nggak akan diputuskan dalam waktu misalnya hari ini kan Pak Jokowi baru datang tanggal 21 Pak. Dia masih melawat kunjungan. Nggak mungkin nggak ada Pak Jokowi, nggak mungkin nggak diskusi dengan Pak Jokowi, itu nggak mungkin. Kalau yang kemarin deklarasi memang ya mungkin nggak ada keterlibatan Pak Jokowi sama sekali tuh soal pasangannya. Tapi kalau yang ini nih, saya yakin tuh diskusi dengan Pak Jokowi. Oke. Gitu. Kita ngops dulu sebentar sebelum kita geser nih ininya topiknya. Bentar. Nih Bang Hasan. Ya. Kalau diingat-ingat lagi kan 2014, 2019 Bang Hasan kan dukung Pak Jokowi ya. Tapi sekarang di 2024 ini ke Pak Prabowo. Boleh diceritain nggak apa pertimbangannya, apa pemikirannya? Ya kalau saya sih kan kita milih pemimpin itu bukan berdasarkan selera, tapi berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan Indonesia hari ini menurut saya tuh gini. Ini mungkin agak-agak apa ya? Tapi ini bukan menghina ya. Ini bukan sama sekali nggak menghina. Yeah. Jadi diskusi panjang ini misalnya, saya mengikuti hampir seluruh pidato Pak Jokowi 1,5 tahun terakhir. Itu benar-benar buat saya itu, oh Pak Jokowi ini konsisten. Karena saya pendukung Pak Jokowi, saya ngelihat dia konsisten bicara beberapa hal. Dia konsisten bicara soal nggak bisa, kita harus jadi negara maju. 2045 itu kita harus jadi negara maju. Ini harga mati nih. Makanya fondasi yang sekarang dia taruh itu mau berdarah-darah, mau kontroversial, mau dicemooh orang, mau dibully orang, dia jalan terus karena ini persiapan buat jadi negara Indonesia negara Emas. Indonesia Emas. Iya. Sebenarnya kita sudah bisa menggapai itu mungkin 2038. Kalau proyeksi lembaga-lembaga dunia itu 2035, 3 sekian. Yang kedua soal bonus demografi. Soal bonus demografi kita akan memiliki ledakan jumlah penduduk yang produktif, warga negara yang produktif, usia produktif. Besar sekali. Ya, misalnya rasionya tuh di atas 50% jumlah penduduk usia produktifnya. Artinya dia harus dikasih lapangan kerja. Jadi bonus ini juga bisa sebenarnya kalau salah-salah penanganan jadi beban. Jadi bencana. Bencana demografi. Iya, bonus demografi itu jadi bonus, kita bisa jadi negara maju, kita bisa masih ngelompat kalau lapangan kerja tersedia. Makanya dia mau orang ngebully, dia undang-undang cipta kerja itu digas aja terus. 1,5 tahun belakangan ini. 1,5 tahun belakangan ini konsisten kayak itu bicara soal bonus demografi. Konsisten bicara soal penyediaan lapangan kerja. Karena kalau bonus demografi ini nggak punya pekerjaan gitu, konsisten bicara soal hilirisasi. Pokoknya nggak mau kompromi, mau di-ban, digugat orang deh. Pokoknya kita mau hilirisasi produk-produk tambang, produk-produk alam di sini. Nggak boleh cuma ngambil batu bara, nggak boleh cuma ngambil nikel misalnya langsung ekspor, nggak. Harus ada hilirisasi. Karena hilirisasi itu selain kasih nilai tambah yang besar secara ekonomi, membuka lapangan kerjanya luar biasa. Jadi negara maju itu nggak bisa pakai kata-kata negara maju aja. Negara maju itulah negara industri maju. Nggak ada negara agraris negara maju. Nggak ada ya? Nggak, coba cek aja. Mana ada negara? Panglimanya industri. Karena yang paling banyak menyedot lapangan kerja itu industri. Yang paling menjamin pendapatan bulanan dengan standar minimal itu industri. Kalau pertanian itu 3 bulan, ya syukur-syukur panen. Kalau nggak panen nggak dapat penghasilan. 6 bulan syukur-syukur panen. Kalau nggak panen, nggak. Belum lagi daya serap tenaga kerjanya. Nah, kita perlu pemimpin yang punya mindset industrialis. Dalam kepala saya, pemimpin yang punya mindset industrialis itu sebenarnya pertama top of mind saya itu Erlangga Hartarto. Selain Pak Jokowi ya, tapi Erlangga Hartarto untuk ke depan. Tapi kan kita harus realistis juga. Bahwa ya kan untuk jadi presiden kan harus punya dukungan publik. Itu nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa dipungkiri. Secara teknokratis dia memadai, dia mumpuni. Kalau kita tumbuh ekonomi kita luar biasa. Di zaman COVID orang lain drop minus, kita bertahan. Kita bertahan stabil. Salah satu yang terbaik di Indonesia. Itu approve ya? Itu sah ya? Itu beneran ya? Itu kan proven ya? Iya, proven ya.
Menko perekonomian kita jago, Menko Marinvest kita jago. Tapi orang-orang punya mindset industrialis menurut saya salah satunya yang paling tinggi itu Erlangga. Ngerti dia pola jalan Indonesia buat jadi negara industri maju itu punya dia peta jalannya. Tapi kan dukungan publik hari ini nggak bisa kayaknya dia jadi calon presiden. Bahkan jadi calon wakil pun mungkin dia nggak bisa. Oke. Nah, kita harus kompromi di antara orang-orang yang tiga ini yang sekarang menonjol secara survei ini. Siapa yang punya mindset industrialis? Dan Bang Hasbi melihatnya Prabowo. Menurut saya Ganjar itu mindsetnya agraris. Agraris? Mindset agraris itu. Marhen ini kan agraris. Marhen ini kan agraris. Nggak ada negara agraris maju. Kita bicara negara industri maju. Mindsetnya mindset industri. Kenapa saya bilang Prabowo mindset industri? Bapaknya peletak dasar industri Indonesia. Walaupun ekonominya waktu itu ekonomi benteng, ada unsur nasionalisme yang sangat kental. Tapi dia peletak dasar industri Indonesia. Ya kan? Dia dan keluarganya kaum industrialis. Jadi ngertilah proses. Kalau orang-orang industri itu ya, misalnya gini, bekerja efisien, itu kaum industrialis. Kalau produk harus bisa bersaing harganya, deliverynya harus tepat waktu. Ini kaum industrialis itu pikirnya kayak gitu tuh. Ada mengutamakan kepuasan klien. Masyarakat itu kan klien. Kalau pembeli kan klien, mitra bisnis itu kan klien, mengutamakan yang kayak gitu-gitu. Kalau di Jepang istilah semangat kandonya. Ada need of achievement, kebutuhan untuk achieve sesuatu, untuk berprestasi. Prabowo selama di tentara begitu. Ketika di Kopassus harus ada achievement kita apa? Ketika memimpin satuan tertentu kita harus punya achievement. Prabowo dengan latar belakang keluarga industrialis. Terus kemudian politik, harus militer, terus belakangan politik sejak 2000. Jadi menurut saya yang paling bisa di antara tiga ini yang paling bisa mewakili mindset industrialis, kita nggak bisa maju dengan mindset agraris, terus terang aja. Nggak nemu gitu. Mindset industrialis itu, mindset agraris itu tanah kita sendiri, tanam sendiri, panen sendiri, nikmati sendiri. Padahal kita hidup dalam dunia pertukaran nih, dalam konteks global juga. Nah itu pikiran pertama. Pikiran kedua, soal keadaan dunia sekarang yang sudah, maksudnya dunia nggak baik-baik aja dan semua saling mempengaruhi. Pemahaman geopolitik ini penting. Dari tiga punya itu. Jaringan networking global itu juga penting. Networking global itu bukan akademisi di mana gitu loh, bukan pusat studi di mana, tapi orang yang punya power dan jabatan-jabatan eksekutif di negara lain. Networkingnya siapa? Networking saya menteri di sana, perdana menteri. Itu networking global gitu. Bukan peneliti di sana, bukan akademisi gitu. Networkingnya adalah orang-orang yang punya power juga di negara lain. Di antara tiga ini, Prabowo. Kalau ini kan lokal. Ini kan jangkauan pikirannya Semarang, Solo, skupnya lokal, Purwodadi, Banyumas, Tegal. Gitu-gitu aja ya. Kalau anak muda sekarang mainnya baru di situ. Mainnya baru di situ. Kita butuh orang, kan kita mau gerak cepat. Yang main lebih jauh, main kemana-mana. Yang ketiga soal klaim siapa yang bisa melanjutkan Pak Jokowi. Legasi Pak Jokowi harus dilanjutkan. Itu justru yang ketiga buat Bang Hasan ya. Yang melanjutkan legasi Pak Jokowi itu orang yang tahu cara berpikir Pak Jokowi, yang hari-hari bersama Pak Jokowi. Makanya menteri lebih bisa klaim dia mengerti pikiran Pak Jokowi daripada gubernur. Ya, karena ada di lingkungan. Karena ada di lingkungan itu. Dia tahu bagaimana cara Pak Jokowi mengambil keputusan. Dia tahu apa yang melatar belakangi Pak Jokowi selama ini mengambil keputusan A, B, C, dan D. Jadi ketika misalnya memimpin nanti dia tinggal tancap gas, nggak perlu adaptasi. Kalau Mas Ganjar begitu jadi presiden dia adaptasi. Mas Anies gitu jadi presiden misalnya dia adaptasi dulu. Kalau Pak Prabowo, misalnya Pak Prabowo dengan pasangan siapapun, begitu dia jadi presiden tancap gas, orangnya itu juga. Ya udah tinggal jalan praktis. Dia tinggal jalan. Jadi yang jadi penerus Pak Jokowi ini pasti yang bersama Pak Jokowi. Nggak buang waktu juga. Waktu juga. Kalau nggak adaptasi setahun. Pengetahuan dia siapa aja pemain-pemainnya. Ada proses lagi untuk blending gitu ya. Lama. Kayak Pak Jokowi tahun 2014. Lama itu proses adaptasinya gitu. Kalau sekarang lebih mudah. Udah tahu semua.
Jadi menurut saya kalau kita melihat kebutuhan kayak gini, ini bukan selera ini. Seperti mungkin analoginya kayak main bola, timnya tim orang udah lama gitu kan. Udah Ya, tinggal udah tahu aja. Iya, udah ini. Udah tahu bahasa masing-masing. Sudah tahu kode-kode masing-masing. Ini mau ngoper ke kiri, ini mau ngoper ke kanan, nah kayak gitu-gitu. Ya. Jadi ini sudah tinggal jalan ini memang, karena dia sudah ada di situ. 3 hal faktor itu ya. 3 hal. Jadi menurut saya Bang Hasan, itu kebutuhan. Bisa jadi dalam beberapa hal saya nggak suka. tapi karena kebutuhan, Kebutuhan kita harus begitu. prioritas kebutuhan ya. Iya. Konkret Kalau selera gitu. misalnya gini, selera itu mungkin Mas Ganjar jauh lebih menyenangkan daripada Pak Prabowo. Oke, karena Lebih humble, oke. lebih bisa ngobrol, lebih bisa kita mungkin lebih nyambung obrolannya. Misalnya Mas Anies tuh lebih menyenangkan kalau diajak ngobrol. Tapi kalau selera dan kebutuhan itu sama kayak makan, saya bilang. Ini kebutuhan kita makan makanan sehat, selera kita makan Padang. Gulai tunjang, Iya. cincang, rendang dan segala Itu selera macam. banget Itu itu. selera. Oke. Memang yang paling sering menang tuh selera. Jadi di belakang ini sebenarnya logika juga ya. Gitu. Oke, siap. Jadi ini nggak boleh. Tapi saya butuh memang memastikan beberapa hal. Makanya saya perlu bertemu dengan Pak Prabowo tuh beberapa kali. Berapa kali dulu? Berapa kali saya bilang, oh Oke, sudah berubah mau memang. tahu nih, gitu. mau tahu Ya, nih. Gitu-gitu. Karena proses pertemuan berapa kali, mungkin pengen tahu, mendalami gitu. Bisa diceritain nggak singkat? Apa? Ini apa yang ada di kepala Bang Hasbi pertama kali ketemu sampai proses sekian kali sampai klek gitu. Saya nggak ada pikiran sama sekali buat ketemu Prabowo. Tapi Januari 2023, begitu saya lihat hasil survei bulan Januari, saya udah bilang sama anak kantor, ini ya, kita akan gerak dukung ini ya. Oh gitu. Itu bulan Januari. Dia minta atau dia nggak minta, ini baik Kita di kontrak ataupun enggak, kita bantuin ini ya, karena ini akan jadi presiden nih. Ketika saya ngelihat angka-angka di bulan, kalau saya tuh ngelihat angka survei itu udah kayak ini, sudah kayak menikmati kopi atau menikmati teh. Udah langsung mapping ini jelas sudah langsung gitu. gitu. Oke. Jadi begitu saya lihat ini angka solid sudah. Ini nih. Akan ada turun naik nanti tapi nggak usah khawatir. Ini yang akan jadi nanti. Kalau ngelihat pergerakan angka. Sudah bilang sama anak kantor nih. Dia bilang, "Tapi gimana cara masuk ke Prabowo?" Saya nggak tahu, urusan nanti. Dan saya nggak pernah ada usaha untuk datang bertemu dengan Pak Prabowo, nggak ada. Nggak pernah caper juga istilah anak muda. Nggak kan? pernah. Oke, terus? Tapi bulan Maret kali ya, bulan Maret apa bulan April ya? Bulan Maret. Berarti kan lama tuh. Dari saya memutuskan itu di kantor, saya sudarakan Sekitar sampai 3 gitu bulanan. 3 bulan 4 bulan. Iya, baru saya ditelepon. Ditelepon sama ajudannya Pak Prabowo, "Abang mau nggak ketemu sama Pak Prabowo?" Oh justru begitu? Iya, saya bilang, "Kenapa Pak Prabowo ketemu saya?" Pak Prabowo emang nggak tahu saya dulu maki-maki Pak Prabowo, ngebully Pak Prabowo, untuk kata-katanya entah udah apa-apa aja waktu itu gitu. Ya karena emosi tinggi kan, karena dari pihak sini juga menyerangnya. Ya eskalasinya memang udah tinggi lah. saat Iya, itu. kata-katanya nggak ada yang beradab, kita dua pihak ini kan nggak ada yang beradab kata-katanya. Emang Pak tahu katanya. Loh terus kenapa Pak Prabowo pengen ketemu saya? Iya pengen ngobrol, siapa tahu abang bisa kasih masukan, bisa kasih segala macam. Ya udah kalau Pak Prabowo nggak keberatan, saya ketemu dengan Pak Prabowo, saya datang saya. Datang. Terus? Saya bilang, "Pak, izin Pak, saya kan 2 periode Berseberangan nih. berseberangan dengan Bapak. Saya boleh nanya-nanya nggak?" Saya tanya semuanya, hal-hal yang paling kontroversi. Tapi dia Bang kayak Hasan tanya. lepas aja nanya. Soal ya? penculikan lah, soal 1998 lah, soal Orde Baru, soal apa segala macam, kejahatan HAM. Dia buka semua, dia jawab dengan baik. Soal setuju gak setuju itu urusan lain, tapi dia jawab dengan baik dan dengan tenang. Terus saya bilang, "Pak, saya agak surprise nih Pak." Saya bilang, "Kenapa?" Dalam bayangan saya nih, Prabowo saya tanya begini gebrak-gebrak meja nih Pak. Dalam bayangan saya begitu. Iya. Karena persepsi selama ini. Iya, udah gebrak-gebrak meja nih Pak. Dia bilang, "Udahlah, itu kan ini orang." Itu omongan orang. Gitu. Tapi gini saya bilang, 2,5 jam ngomong begitu, nggak ada tensi naik, nggak ada nada suara nih, buat saya nggak mungkin orang pura-pura. Gimana cara pura-pura? Nggak ada orang sejago itu kali ya. Pura-pura 2,5 jam kita bombardir dengan bertahan kayak gitu ya. Nah, kesempatan kedua, saya berlaku yang sama. Saya ngomong lagi hal-hal yang kita buka lagi segala macam. Nggak ada juga naik tuh. 3 kali saya ketemu, masa 3 kali ketemu, 3 kali 2,5 jam sandiwara nggak mungkin. Makanya habis 3 kali ketemu, saya bilang, "Oh iya, ini chemistry dapat, cara berpikir kita mirip, step-step ini sama-sama paham gitu."
termasuk juga kita bicara soal industri tadi, negara industri Iya, iya. maju, Soal bonus visi itu ya. demografi, penyiapan SDM, malah dia lebih jauh lagi, dia sudah nggak bisa cuma ngomong bonus demografi, SDM-nya disiapkan dengan cara apa? Maka dia ngomong soal school feeding itu, Iya. ngasih makan anak sekolah dan segala macam. Pak, mau duit dari mana? Nih, dia keluarkan angka-angkanya. Bansos kita selama ini 540 triliun gitu. Jadi Pak Ada Prabowo punya peluang. kalkulasi udah. Ada kalkulasinya, saya bilang, oh oke. Terus ini best practice-nya ada di negara lain. India yang income per kapitanya jauh di bawah kita aja, kita 60 income per kapita kita di dunia, dia ranking 90. Kita 4 ribuan, dia 2 ribuan income per kapitanya, dia ada program school feeding. Dan semuanya make sense Dan kalkulasi make itu. sense. Kayak gitu. Jadi, oke. Makanya saya putuskan habis itu saya minta izin ketemu Pak Jokowi. Pak, saya minta izin Pak. Pak Jokowi tanya, minta izin apa? Saya mau dukung Pak Prabowo, Pak. Ini Pak Jokowi ketawa aja, saya udah tahu kamu mau ke sana. Iya nggak ada di proses-proses ini yang Pak Jokowi nggak tahu itu kan nggak ada. Begitu juga mungkin di Pak Jokowi mungkin ya ketika Bang Hasan mau nemui ngomong mau ke Pak Prabowo gitu kan. Pak Jokowinya udah ngerti. Udah gitu ngerti, saya udah tahu kamu mau ke sana gitu. Dia ketawa aja. Nggak usah ini gitu, saya udah tahu gitu. Jadi padahal kita baru mau ngomong nih kan gitu. Tapi proses pertemuan-pertemuan itu ya mungkin gitu. Dan menurut saya memang Pak Prabowo itu suka atau tidak orang-orang ya, public appearance Pak Prabowo yang hari ini tuh menurut saya tuh konsultannya Pak Jokowi. Bagaimana? Seperti gimana? Iya Pak Prabowo yang ini lincah banget kalau sama masyarakat sekarang. Dan terus jiwanya kan sudah ada humanis ya selama, tapi mungkin selama ini karena dia lahir aristokrat dan segala macam nggak tahu cara bergaul dengan masyarakat bawah kan. Kalau sekarang humble banget. Bahkan tindak tanduk Pak Prabowo yang menghormati orang dan segala macam itu di luar dugaan sekarang. Bagaimana adabnya terhadap Ibu Iriana, terhadap Pak Jokowi. Saya nggak dibuat-buat ya menurut Bang Hasan. Oh memang begitu. Tapi dia sadar sekarang dengan public appearance itu penting. Nah, Jadi poinnya beliau sadar. sadar dengan public appearance gitu. Dulu nggak, cuek aja kali. Dulu cuek aja dia dengan public appearance gitu. Mungkin itu kali ya. Iya itu kan gitu. Iya artinya mungkin dari dulu emang sebenarnya begitu. Menurut saya kan itu nggak bisa dibikin-bikin. Iya, Begitu. tiba-tiba Cuma berubah dulu gitu. orang nggak peduli bahwa itu perlu dipublikasikan. Iya. Gitu. Kalau sekarang kan sudah sadar dengan public appearance gitu. Oke. Siap. Kita lanjut ke yang paling belakangan ini. Kan keputusan MK ya beberapa hari lalu itu membuat banyak kecaman terhadap Jokowi. Terus akan berlanjut terus kira-kira ya nanti sama proses kampanye, periode kampanye kira. Kalau misalnya wakilnya Mas Gibran ya kecaman terhadap Jokowi pasti tinggi banget. Pasti itu. Orang jadi gini. Ini orang banyak nggak suka sama saya tapi saya bilang gini aja. Ada dulu tuh pendukung Jokowi, ada pendukung Prabowo. Ada pembenci Jokowi, mereka dulu dukung Prabowo. Ada pembenci Prabowo, mereka dulu dukung Jokowi. Ngerti nggak? Iya. Jadi dia nggak bukan pendukung Jokowi, tapi mungkin dia karena benci sama Prabowo, manifestasi pilihannya pilih Jokowi. Begitu juga pembenci Jokowi. Dia sebenarnya bukan pendukung Prabowo, tapi karena dia benci sama Jokowi dia milih Prabowo karena calon cuma 2. Iya. Nah begitu ada Anies Baswedan, pembenci Jokowi langsung ke Anies Baswedan, tinggalin Prabowo. Ya. Makanya Anies tuh nggak ngapa-ngapain, tiduran aja sudah punya 20% ya. Kena limpahan ya. Karena limpahan aja itu, gitu kan. Nah sekarang ada Ganjar, orang yang benci Prabowo, dukung Ganjar dia. Makanya kan keras-keras semua nih, pertarungannya tetap keras nih. Kosakatanya, emosinya, kemarahannya mirip-mirip nih berdua. Mirip-mirip. Tapi pendukung Prabowo dengan pendukung Jokowi sama-sama di tengah sekarang bergabung. Dia nggak benci-benci amat sama Prabowo. Dia bisa terima aja kalau Pak Jokowi bersama Prabowo. Begitu juga pendukung Prabowo. Dia nggak benci-benci amat sama Jokowi. Begitu Prabowo bersama Jokowi, dia tetap bersama Prabowo dia. Oke. Gitu. Tapi yang bencinya Prabowo nggak bisa dia nggak bisa ngelihat Jokowi bersama itu nggak bisa. Makanya kalau melihat Jokowi, kalau nanti makin terlihat Jokowi bersama Prabowo, yang pembenci Prabowo ini akan menghantam Jokowi. Dan sekarang udah kelihatan kok. Awalnya sok-sok jadi Jokowi paling militan, sekarang menghantam Jokowi. Itu bahkan orang yang bekerja buat Pak Jokowi loh, bekerja buat Pak Jokowi, dititipkan Pak Jokowi ke timnya Ganjar, sekarang kerjanya maki-maki Jokowi. Ya, balik arah. Jadi menurut saya kontroversi itu, serangan-serangan Pak Jokowi itu
akan sampai pilpres. Setelah pilpres kalau kalah mereka makin jadi-jadi juga. Ya kan lebih merepotkan di tim. Iya, tapi kan harus dihadapi. Oke, harus dihadapi ya. Ya harus dihadapi, kalau menurut saya itu harus dihadapi. Jadi kalau, tapi kan ini berbagi beban ya. Serangan ke Pak Prabowo terbagi-bagi. Nggak cuma ke Prabowo sekarang yang jadi sasaran tembak. Pak Jokowi juga jadi sasaran tembak. Jadi agak enteng sedikit. Gibran juga jadi Iya, agak iya. tenang berpikir sekali. Jadi kayak gitu. Tapi menurut saya kebersamaan itu mungkin memang begitu akhirnya. Itu ya. Ini terlepas apakah Gibran jadi calon wakil apa enggak ya. Iya, iya. Gibran nggak jadi calon wakil pun Pak Jokowi akan ada. diserang juga. Karena kan nggak bersama di sini, nggak bersama Ganjar. Buat mereka Pak Jokowi merestui Prabowo aja itu udah dosa. Jadi kan kalau sekarang istilahnya kalau telunjuk Jokowi ke Prabowo gitu kan. Gitu, Karena lebih kan- dosa lagi. Merestui Prabowo aja, kelihatan netral aja itu berdosa. Kan harusnya nggak netral. Harusnya. Apalagi kalau Pak Jokowi ada di Prabowo, lebih berdosa lagi. Jadi kiri dan ekstrem kanan ini hitungnya dosa nggak dosa aja ini. Nggak ada buat dia itu hak orang jadi boleh dijalankan tuh nggak begitu. Nah, kalau tadi itu kan kalau pendukung Pak Jokowi diehard itu sampai sekarang Masih stay sama Pak Jokowi. seberapa banyak kira-kira? Jadi begini, Kalau ngitung-ngitung angka iya, ya. makanya saya bilang, kalau sekarang makin kesini makin kelihatan Pak Jokowi, makanya head to headnya kelihatan tuh. Ketika head to head dengan Ganjar sudah selisihnya dua digit. Kan nggak mungkin pendukung Prabowo sendiri. Pendukung Prabowo udah ada di Anies kok 20%. Ya. Itu udah pendukung diehardnya Pak Prabowo ditambah diehardnya Jokowi, Pak Jokowi. Pak Prabowo kan kemarin itu 2019 45%. Mm-mm. Ditinggal 20% jadi pemilih Anies kan sebenarnya tinggal 25% Pak Prabowo. 3 nama aja sekarang 40% Pak Prabowo. Tapi itu diehard. Itu diehard Prabowo udah plus diehard Pak Ya, Jokowi. Iya. Nah kan Bang Hasan bilang tuh di tweetnya akan terjadi apakah perang Baratayuda gitu kan? Iya, ya gimana ya? Kayak gimana tuh nanti? PDI kan bukan kayak partai lain ya. Misalnya coba kita lihat Ahok ya. Ahok keluar dari PIB masuk Golkar. Ya PIB kan partainya nggak besar jadi nggak ada Ya, tuh nggak marah-marah. terlalu. Ketika Ahok 2012, Ahok keluar dari Golkar mau maju Pilgub DKI masuk Gerindra. Ya. Nggak ada tuh Golkar marah-marah. Nggak ada tuh bilang pengkhianat apa segala macam. Ketika 2014 Ahok keluar dari Gerindra, iya ada sedikit 1-2 hari marah lah, tapi nggak ada tuh bilang Ahok pengkhianat apa Iya. segala macam. Dia masuk PDIP deh. Tapi kalau dari PDIP nih, jangankan level Pak Jokowi, Budiman Sujatmiko aja berbulan-bulan dimakinya, dibulinya. Punya kultur yang berbeda kali di sana. Dia, jadi kulturnya ini kultur radikal juga ini. Ini ultranasionalis ini, nasionalisme radikal nih. Jadi Demokrasinya di mana? pemegang apa? Bukan masalah demokrasi. Buat saya mungkin dilepas aja orang keluar sama dia, tapi cap labelnya itu loh pengkhianat apa Ya, segala macam. Orang kan bisa berbeda jalan. Ini politik loh. Politik itu kita bisa bersepakat, nggak sepakat. Ketika kita nggak sepakat dan nggak bisa lagi menemukan titik temu, pasti ada yang keluar. Kemungkinan terburuk misalnya Pak Jokowi dipecat. Itu mungkin nggak sih? Menurut saya mungkin aja. Seberapa kansnya? Kalau melihat kemarin ya, ngelihat kemarin udah pelantik apa Deklarasi. pengumuman deklarasi itu nggak ada Pak Jokowi apa segala macam, udah nggak peduli mereka. Nah, sebenarnya itu bagus-bagus saja buat sebuah partai daripada terus bukan merengek begging Ya, baik. Pak di sini dong. Dia harus tunjukkan juga dirinya. Enggak, Anda mau gabung sama kita atau enggak, kita tetap sama-sama. Kita tetap maju jalan terus, tetap maju jalan. terus. Makanya sekarang udah nggak ada Jokowi juga nggak apa-apa. Bahkan dia bilang kami maju tanpa politik dinasti apa segala. Ya sudah lah. Nah, itu tadi itu. Gitu. Ya, tentang politik dinasti. Itu kan mestinya akan jadi kampanye negatif. Iya. Itu bagaimana, Pak? Nanti Jadi begini. menghadapinya. Iya, memang nggak gampang. Mm-mm. Kalau di level wali kota, gubernur, Ya. eskalasinya mungkin nggak sebesar ini. Tapi kalau di level capres cawapres ya nggak gampang memang. Walaupun misalnya begini, buat saya sudut pandang itu bisa banyak.
Toh kan ini bukan appointee, bukan ditunjuk. Kamu jadi cawapres, besok jadi wakil presiden, ya kan nggak begitu. Dia punya kesempatan jadi cawapres, tapi kan juri terakhirnya masyarakat. Ya. Bisa terpilih, bisa nggak terpilih. Jadi nggak otomatis dia terpilih. Tapi dia punya kesempatan lebih besar buat jadi calon, iya. Jadi dinasti ini dinasti setengah jalan juga, setengah matang juga, bukan dinasti full dinasti kan. Kecuali ditunjuk jadi menteri gitu, nggak ada yang bisa ngalangin. Ya, Misalnya karena bapaknya hak. presiden, anaknya Ya. ditunjuk jadi menteri, nggak ada ya. yang bisa ngalangin. Tapi ketika dia presiden, anaknya maju wali kota, juri terakhirnya kan bukan presiden, Tetap pemilih. tetap pemilih. Sama juga begini, juri terakhirnya 200 juta orang. Tapi memang ada bekal lebih. Iya, kesempatan dia lebih Ya. lebih mudah lah buat jadi calon. Tapi kalau buat terpilih, coba bayangin misalnya gini, Gibran head to head misalnya debat wakil dengan Pak Mahfud. Ya. Kan secara apa ya? Secara common sense juga orang akan melihat bahwa makomnya Pak Mahfud lebih tinggi kan gitu. Ya. Ya ada unsur Iya, begitunya pasti kan? gitu, iya. Ada unsur begitunya kan. Nah, risiko-risiko ini aja yang akan dilihat nanti. Gitu. Soal dinasti itu akan jalan terus menurut saya sampai nanti terpilih juga akan diangkat-angkat terus sama orang. Karena gini, mau nggak mau logika mudah orang begitu. Karena dia anaknya seseorang, maka dia dapat karpet merah, dapat kemudahan, dapat ini segala macam dan kemudian Privilege bisa lah. terpilih. Gitu. Walaupun saya selalu bilang sama orang-orang gini, kita tidak boleh menghalangi hak orang untuk maju karena dia bukan anak siapa-siapa. Tapi kita juga nggak bisa menghalangi orang untuk maju karena dia anak seseorang. Ya karena di negara lain juga terjadi gitu ya. Iya. Misal kayak di Singapura, Lee Kuan Iya, Yew ini segala macam. disiapkan kayak gitu kan gitu. Ah. Jadi buat saya itu sesuatu yang bisa kita bisa berdebat soal itu. Cuman memang kita nggak bisa lari dari situ. Gitu. Oke. Jadi kan misalnya gini, kita pasti disiram nih basah nih kita nih. Cuman kan kita berusaha untuk ini aja, untuk kasih counter aja. Kalau basah sih pasti basah kita nih. Ya, siap aja dengan itu. Harus siap aja. Oke. Terus Gitu. hubungan Jokowi Mega nanti akan gimana? Melihat perkembangan Ya. alurnya belakangan ini. Kalau Gibran maju di sini ya berarti nggak ketemu lagi tuh. Kalau Gibran nggak maju, Kalau Gibran nggak maju mungkin perang proksi kan masih bisa terselamatkan, muka PDIP juga masih bisa terselamatkan. gitu ya. Ya begitu, iya gitu dong. PDIP nggak kehilangan Gibran kan, masih terselamatkan mukanya. Misalnya Gibran nggak maju nih, ya orang lain yang jadi proksinya Pak Jokowi yang maju, muka PDIP ini sekarang kan soal harga diri nih. Nah, Apakah kawan muda itu soal harga diri dia. Kalau buat PDIP menurut saya soal harga diri nih. Apakah Gibran akan jadi orang penting juga di PDIP itu walau alam belum tentu loh. Sepenting itu mereka melihat Gibran juga walau alam loh. Ya. Kan ada jabatan struktural yang penting buat Gibran di sana. Jadi misalnya bukan itu ya, tapi ini soal harga diri nih. Gitu. Ada kader PDIP diambil jadi calon wakil di tempat lain, itu harga diri tuh. Kalau itu terjadi, menurut saya nggak ketemu lagi tuh Pak Jokowi dan Bu Mega. Gitu ya. Bu Mega punya tradisi itu. Ya ini kayak ingetnya kayak Megawati dengan SBY Iya, gitu kan. Lama itu nggak Ya, sampai kelar-kelar sekarang gitu. mungkin juga nggak kelar-kelar sampai mati tuh. Di level anak mungkin bisa ketemu, di level ibu bapak ini nggak ketemu nih. Ya. Itu kan apa ya? Tapi nggak bagus lah kalau misalnya Jangan kalau lah ya. bias gender ya, Ya, tapi ya. kan dosa kita 10 tahun yang lalu tanggal berapa, hari berapa, jam berapa tuh diingat juga terus. Itu kelebihannya. Ya, itu kelebihan. Kelebihannya ya. Oke. Jadi yang kayak gitu-gitu ini menurut saya, tapi kalau proksi orang lain, tapi itu representasinya Pak Jokowi, ya mungkin masih bisa dijembatani karena ada muka yang masih selamat lah. Gitu. Gitu Harga ya. dirinya nggak terlalu tercabik-cabik lah. Luka iya, tapi nggak tercabik-cabik. Iya ya, nggak berdarah-darah banget lah. Nggak. Bisa disembuhkan Bukan segera. luka bacok. Ini luka yang masih bisa sembuh. Oke. Gitu. Nah terus kemudian terakhir nih bang, isu cerita yang beredar sekarang ada skenario Jokowi akan keluar dari PDIP, terus masuk ke PSI, dan dia juga bertindak jadi sebagai orang kuat lah di situ gitu kan. Ini asumsinya bagaimana nih? Arahnya kemana nih gitu cerita ini sebenarnya yang beredar sekarang? Iya, kalau itu sih menurut saya masih spekulatif lah ya. Maksudnya Pak Jokowi itu besar, sudah beyond partai politik.
Dia Dia beyond. sudah beyond partai politik. Bisa saja memang dia pakai baju yang lebih kecil, misalnya baju partai politik. Kalau sekarang kan bajunya baju Republik Indonesia, besar bajunya. Bisa aja dia pakai baju yang lebih kecil, tapi mungkin bukan baju PSI. Karena maksudnya gini, bukan PSI itu potensi ke depan. Tapi menurut saya yang cocok itu Kaisang. Karena PSI itu mereknya Partai Anak Muda. Nggak masuk. Nggak make sense kalau Nggak make sense pemikiran Pak kayak Jokowi. begitu. Iya. Yang kedua, Pak Jokowinya sudah terlalu besar. Ya. Tapi bahwa PSI menisbahkan diri sebagai partainya Pak Jokowi nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, semua partai juga jadi partainya Pak Jokowi juga. Nggak apa-apa yang kayak gitu-gitu. Tapi, nah ini, kalau misalnya ada partai ini, ya Pak Jokowi ingin berpartai misalnya serius, menurut saya pilihannya yang besar dong. Golkar misalnya. Iya. Kalau Gerindra kan ada Pak Prabowo. Ya misalnya Golkar misalnya. Itu make sense itu. Kalau PDIP? Kalau menurut saya ya, pada hari ini sulit itu. Jadi PDIP ini ketika dipakai bajunya, itu aroma bajunya aroma Bu Mega. PDIP itu aromanya aroma Bu Mega. Sampai kapanpun aromanya aroma Bu Mega. Masih akan panjang aroma itu bertahan? Aroma itu akan panjang bertahan. Oke. Pak Jokowi belum tentu bisa menggantikan aroma itu. Itu sama kayak Demokrat, aromanya aroma SBY. Bahkan Gerindra juga aromanya aroma. Oke. Yang nggak ada aroma itu Golkar. Nggak ada aromanya. Aroma siapa? Iya, begitu ya. Oke. Iya menarik ya. Nih Bang Hasan, ini minta tolong satu. Mungkin mau menyampaikan pesan buat anak muda milenial dan Gen Z melihat politik atau mengkalkulasi politik seperti yang kita obrolin sekarang ini. Ada pesan nggak kira-kira? Bisa Bang Hasan bisa? Ya kalau buat anak muda itu buat saya sebenarnya saya pesan khawatir saya satu hal. Pemilu kita itu tanggal 14 Februari. Valentine. Kalau hari Valentine libur, malamnya 13 malamnya saya rasa akan banyak pesta pora tuh. Akan banyak menikmati dunia lah. Oke. Kayak gitu ya, merasakan inilah menikmati jiwa muda. Tapi kalau misalnya itu yang kita kedepankan, besoknya kita mengorbankan kesempatan untuk menentukan pilihan terbaik siapa yang akan jadi nahkoda kapal besar bernama Republik Indonesia. Jadi jangan sia-siakan kesempatan itu hanya demi Valentine. Karena ini kebutuhan mendesak. Kayak gitu kebutuhan mendesak. Gitu. Jadi banyak orang, kan saya cuma kehilangan satu suara. Nggak ngefek lah. Iya, kalau cuma satu orang. Kalau dia sendiri. Kalau sekian juta orang yang punya pikiran yang sama secara serentak, saya kan cuma satu suara, nggak apa-apa nggak datang ke TPS. Sekian juta nggak ada yang datang ke TPS. Concern saya soal anak-anak muda itu sebenarnya. Jumlah orang yang punya potensi muda, bukan potensi muda. Misalnya di bawah 40 tahun itu kan 100 juta lebih. Iya. Di bawah 40 tahun. 100 juta. Ini kalau begini nih kan misalnya potensi-potensi untuk menikmati kesenangan-kesenangan semacam ini kan tinggi. Minta meluangkan waktu lah untuk sekali nih yang serius. Sekali gitu. ini serius, nggak usah ada party-party, nggak usah ada apa. Karena besoknya kita pagi-pagi harus datang ke TPS menentukan siapa akan jadi nahkoda kita ya 2024-2029. Dan nahkoda kita 2024-2029 ini nggak boleh keliru. Karena ini harus melanjutkan periode 2014-2019. Supaya nanti ketika 2029, 2034, 2039 ini tracknya sudah benar nih. Sudah tinggal take off nih jadi negara industri maju. Negara industri maju, nggak ada negara agraris maju, negara industri maju. Gitu menurut saya. Okay. Jadi kalau enggak ya, kalau orang yang nggak punya pikiran industrialis yang terpilih, kita bisa jalan di tempat. Dan kita bisa kayak Argentina, Brazil yang kehilangan kesempatan memanfaatkan bonus demografi. Bonus demografi udah lewat. Dia nggak akan pulih lagi itu. Udah selamanya mereka akan jadi terjebak dalam middle income trap. Kita udah lihat contoh konkretnya kok ya. Kita udah lihat. Jangan diulangin lagi. Jangan diulangi lagi. Oke. Gitu. Oke, terima kasih Bang Hasbi. Sama-sama. Saya tutup dulu. Baik. Ke kawan muda. Kira-kira begitu obrolan kita. Rasanya banyak hal yang bisa jadi pemikiran-pemikiran baru dan jadi sebuah concern baru di teman-teman muda kali ini.
Terima kasih. Ya. Sampai ketemu lagi di Ngobsdul berikutnya. Bang, makasih banyak Ya, ya Bang. thank you. Terima kasih.